warahmatullahi wabarakatuh. Halo Casterner, selamat pagi, siang, dan sore. Semoga kalian semua dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Ridwan Listi Supriyadi selaku guru di SMA Hidayat Tunas Bangsa. Dan kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di acara Caster for Parents episode 2. Nah, kalau untuk di episode pertama kita sudah membahas mengenai self-awareness dengan Miss Rere. Kita sudah membahas mengenai konsep-konsep self-awareness secara singkat, jelas, dan padat. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai pendampingan pemilihan karir di masa SMA dengan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi ya dengan warga-warga di SMA Hidayah, yaitu Miss Dwi sebagai Kepala Sekolah di SMA Hidayat Tunas Bangsa. Selamat datang Miss Dwi. Halo Miss. Halo Mr. Ridwan. Miss, apa kabar nih Miss? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik. okay. Mr. Ridwan gimana? Alhamdulillah Miss baik juga. Nah, Ini yang di studio gimana ini? nah iya di studio alhamdulillah. Wajahnya tampak bahagia gitu. semua. Oke nih Miss, kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pendampingan pemilihan karir di masa SMA ya Miss ya. Ya, tentunya Miss Dwi ini akan membahas mengenai poin-poin penting nih Miss untuk dibahas kepada kesempatan sore hari ini. Nah, yang pertama Miss Dwi akan membahas mengenai self awareness juga nih Miss. Walaupun di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang self awareness, tapi kita bisa highlight sedikit ya Miss ya. Oke. Nah, yang bisa saya simpulkan itu untuk episode yang lalu, self awareness ini merupakan salah satu kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri, potensi diri dan juga kemampuan diri. Nah, mungkin dari Miss Dwi sendiri, apakah ada nih Miss konsep-konsep yang jauh lebih wow lagi atau mungkin bisa menambahkan sedikit-sedikit materi mengenai self awareness ini Miss? Oke. Tapi sebelum ke sana ya, izinkan saya menyapa para orang tua yang ada di rumah saat ini. Selamat bergabung dengan kami di sini di Caster for Parents. Hari ini memang kita akan fokus berbicara masalah pendampingan karir. Jadi kalau kita ngomongin pendampingan karir itu bukan hanya terkait dengan pendampingan guru di sekolah saja, tapi justru orang tua itu memegang peranan penting dalam pendampingan di rumah. Nah, hari ini kita membahas beberapa hal terkait tips-tips dari pendampingan karir tersebut. Di awal saya ingin jelaskan ada sekitar berapa poin nih kalau dalam skenario kita yang akan dibahas sekitar 45 menit ke depan, itu sekitar ada 6 poin yang akan kita bahas ke depan. Nah, jadi ayah dan bunda serta guru hebat yang mungkin juga sedang menonton saat ini, yuk kita sama-sama sharing, yuk kita sama-sama diskusi, walaupun ini masih satu arah dulu gitu ya. Kita akan bahas bagaimana sih biar pendampingan karir bisa efektif kita lakukan terhadap anak-anak di rumah gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pendampingan karir ini tadi yang disebut oleh Mr. Ridwan gitu ya. Poin penting pertama sebagai orang tua terutama ataupun guru adalah ketika kita ingin mengarahkan anak untuk merencanakan karir mereka di masa depan, hal pertama, tips pertama adalah kita harus mendampingi mereka dalam memahami diri mereka sendiri. Nah, itu yang kita sebut, makanya di awal itu kita prolognya workshop for parent ini adalah self awareness dulu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita sama-sama mendampingi anak untuk kenalan sama dirinya sendiri. Yang disebut dengan kenalan dengan diri sendiri itu seperti apa? Ada 3 poin penting di dalam self awareness ini yang bisa kita dampingi untuk dioptimalkan pada anak. Yang pertama adalah emotional awareness gitu ya. Jadi ayah dan bunda yang mungkin setiap hari bersama anak gitu ya, bisa melihat pola-pola perilaku anak kita. Kenapa self awareness ini menjadi, emotional awareness ini menjadi penting gitu ya? Karena ini maintain emosi, pola perilaku emosi mereka, sikap atau habit yang dibentuk sehingga memunculkan emosi yang bervariasi, itu akan mempengaruhi pemilihan karir mereka di masa depan. Jadi ketika kita bicara self awareness, maka kita berbicara bagaimana kita mendampingi anak ini di dalam memaintain emosi mereka. Jadi orang tua harus paham, setidaknya mengerti pattern yang dibentuk oleh
perilaku anak misalnya di rumah gitu ya. Oh iya, ketika anak ini mau ujian stresnya muncul, nervousnya muncul gitu, tegangnya muncul, jadi moody banget gitu. Nah itu sudah oh iya kelihatan pas mau ujian. Atau ketika dia tidak dituruti keinginannya gitu ya, pola perilakunya seperti apa, dan itu mungkin selalu berulang. Nah kita bisa ajarkan anak kita bagaimana mereka mengekspresikan atau mengontrol emosi mereka gitu. Karena bisa atau tidak mereka mengontrol emosi ini akan berpengaruh pada pekerjaan yang mereka akan ambil nanti ke depan. Maksudnya akan efektif atau tidak ketika emosinya berpengaruh, maka pekerjaannya ada yang tertunda, tugasnya ada yang tertunda, keinginan yang positif yang akan dilakukan justru akan tertunda. Jadi banyak hal positif yang mungkin tidak bisa dilakukan karena emotional maintenance-nya, emotional awareness-nya mungkin tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama terkait dengan emotional awareness. Nah kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan masih self awareness yang tadi ya, kemampuan dampingi anak dalam memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dia. Jangan sampai kalau misalnya anak ditanya gitu, salah satu hal yang sederhana, misalnya anak ditanya seperti ini, kamu suka pelajaran apa di sekolah? Semuanya biasa aja. Banyak yang kayak gitu ya. Kalau berarti mungkin dia belum mengenal apa sih yang menjadi hobi dia, kesukaan dia, passion dia. Yang paling simpel kita lihat pelajarannya. Atau misalnya kamu hobinya apa sih? Kan ada anak yang hobinya melukis, kemudian ada yang anak hobinya ngedit video gitu. Ada anak biasa mah aja sih, semuanya asik-asik aja. Nah ini belum nemuin sesuatu yang tampaknya sangat interesting buat dia. Nah itu kita dampingi. Jadi kita lihat pola perilaku dia, kemana sih dia sukanya gitu. Jadi diarahkan. Kemudian mungkin didampingi dengan, Kak, kenapa sih kalau kakak suka melukis, kenapa sih nggak ikutan les lukis gitu ya? Kenapa sih? Ya diarahkan. Jadi berkembang gitu, nggak hanya oh ya aku suka ini tapi diam aja jadi anaknya gitu. Nah itu mulai didampingi untuk bisa dikenali gitu ya. Dan yang terakhir apa coba? Apa tuh Miss? Yang terakhir itu adalah self confidence ya. Kalau self awareness anak ini sebenarnya kalau dari hasil penelitian itu semakin tinggi emosional maintain emosinya semakin bagus, kemudian kemampuan dia mengenal diri juga semakin bagus, maka confidence-nya juga semakin bagus gitu. Nah, sehingga ketika nanti dia memilih sesuatu atau karir dia ke depan, dia yakin bahwa karir ini akan mengarah pada hal yang memang benar-benar menjadi minat bakat dia. Confidence-nya akan muncul dengan sendirinya. Nah, 3 poin penting dalam self awareness ini menjadi hal penting yang diperhatikan orang tua untuk didampingi perkembangannya di rumah pada anak gitu ya. Jadi 3 hal ini tips untuk sebelum melangkah ke level yang selanjutnya. Itu yang terkait self awareness ya. Jadi saya rangkum aja apa yang kemarin dibahas oleh Miss Rere. Jadi teman-teman di sini yang sedang menonton mulai saat ini terutama yang kelas 10 nih ya, masih hangat-hangat gitu ya, mulai dilihat anak nih gitu ya, bagaimana pattern perilakunya, mulai didampingi nih bagaimana dia mengekspresikan emosinya gitu ya, kemudian mulai didampingi nih bagaimana dia mengenal kelebihan atau kekurangan dia, mulai juga dikembangkan, diarahkan atau mungkin difasilitasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah mulai kita bangun motivasi dengan memberikan reward, kemudian pujian atau apapun terhadap segala perkembangan dari apa yang dia inginkan, sehingga rasa confidence-nya juga mulai muncul. Itu yang pertama ya. Tips yang pertama dalam pendampingan karir anak di rumah gitu, pendampingan pemulihan karir. Itu mungkin Mr. Ridwan poin yang pertama ya. Tadi kita akan bahas berapa poin sih? 6 poin, Miss. 6 poin. Jangan Mr. Ridwan jangan terpesona. Saya mendapatkan insight baru gitu, Miss, mengenai self awareness juga gitu ya. Nah, jadi ayah bunda di rumah juga teman-teman yang ada di rumah gitu kan ya, bisa kita rangkum bahwa dalam poin pertama atau self awareness ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu emosional, kemudian juga mengenali kemampuan kelebihan dan kekurangannya misalnya, juga yang ketiga ini adalah confidence gitu.
Nah, apabila ketiga poin ini bisa diimplementasikan dengan baik, tentunya segala kinerja ataupun keinginan anak ataupun juga cita-citanya ya Miss ya bisa terlaksana dan juga tergapai dengan sangat-sangat sempurna gitu ya Miss, insya Allah. Setidaknya insya Allah lebih mudah dalam pemilihan karir. Iya. Nah, oke Miss, mungkin langsung ke poin yang kedua gitu ya, kan tadi self awareness sudah gitu. Nah, yang kedua ini adalah mengenai career planning. Apa sih Miss kaitannya dengan career planning? Step yang kedua ya, ketika kita sudah mendampingi anak terhadap tentang dirinya gitu, maka kita bisa mulai ke jenjang selanjutnya adalah mendampingi anak atau membimbing anak dalam membuat planning terkait karirnya. Dia nih sudah tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, value dirinya itu apa gitu. Aku punya ini yang nggak dipunyai orang lain. Skill aku ini dan aku sudah mulai mengarah untuk mengembangkannya. Anak ini sudah tahu. Kemudian dia sedikit berangan-angan atau melihat di YouTube, melihat omnya, melihat tetangganya gitu ya. Oh kayaknya bekerja di bidang itu disesuaikan dengan skill saya, asik gitu ya. Nah misal ya, saya kasih contoh misalnya ada dalam satu keluarga, biasanya anak itu kadang-kadang ya ini tidak berlaku universal, tapi kebiasaan yang saya lihat selama saya melakukan konseling karir, biasanya anak-anak itu sangat pemikirannya dalam pemilihan karir atau memplanning karir mereka itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama keluarga. Jadi banyak yang saya temukan anak yang bercita-cita kemampuannya ada, tapi melihat ayahnya pengen kayak ayahnya, gitu ya. Melihat ibunya pengen ayah ibu, sejauh itu masih sesuai dengan minat bakatnya ya nggak masalah gitu ya. Nah ketika hal itu terjadi, maka kita harus mendampingi gitu, bagaimana mereka membuat planning. Oke, dia skillnya ada, kemudian value-nya dia udah tahu, kemudian oh ya kayaknya saya mau ke pekerjaan ini. Nah sama kita kemudian dibantu, kayaknya saya suka dengan komputer, kemudian nggak tahu tiba-tiba saya melihat coding itu kayak melihat makanan enak gitu. Jadi oh ya berarti kan sebenarnya ada interest, ada minat yang besar ke sana gitu ya. Kemudian sebagai orang tua, oh berarti kakak memang kok saya ngomongnya kakak terus ya. Biasanya kakak ya. Oh ya kayaknya kakak ini emang ini ya suka dengan sesuatu yang berbau informatika gitu ya. Tapi saya juga suka hitung-hitungan, nggak tahu kalau melihat matematika dibandingkan biologi itu kayak yang gimana gitu ya. Mantap, walaupun mungkin saya nggak bisa amat, tapi seneng banget kalau udah dikasih tantangan. Berarti kan minatnya memang besar gitu ya. Nah kemudian orang tua mendampingi dalam coba kak kita eksplorasi jurusan subjek-subjek aja, subjek-subjek apa saja atau prodi-prodi apa saja yang bisa diambil di perguruan tinggi. Kalau pas itu perguruan tinggi A, B, C gitu ya. Tapi prodi apa? Misalnya oke, oh ini ada teknik informatika gitu. Lebih luas lagi apa? Oh ada ilmu komputer gitu. Tadi kakak misalnya suka banget dengan matematika. Oh ini ada statistik, sains dan data. Apa bedanya ya statistik murni dengan statistik sains data? Coba, nah bukan hanya kita cari itu, tapi mungkin anak kemudian didampingi. Coba kakak lihat di dalam prodi yang tadi, coba kita lihat sesuai dengan keinginan kakak itu mata kuliahnya seperti apa. Jadi planning ini kemudian dibuat bukan hanya sekedar permukaan, anak pun menggali gitu ya. Sehingga ketika dia menemukan sesuatu, misalnya dia nemuin, oh ya aku pengen masuk ke informatika gitu. Terus dia melihat mata kuliahnya, dia bilang, ini semuanya 80% aku suka mata kuliahnya ya. Di mata kuliah ini ada matematikanya, terus matematikanya tentang ini kayaknya rame deh. Nah tapi kalau anak bilang ternyata di luar expect aku ya, ternyata ada pemrograman ini aku nggak suka mainnya, aku nggak suka. Nah baru kita mulai mengarahkan ke alternatif yang lain. Jadi sehingga ketika membuat sebuah planning gitu ya, anak itu mengerti nanti oh dia skillnya apa, value yang dia punya apa, kemudian sudah mengenal diri dengan total, kemudian kira-kira saya karir ke depan ini
cocoknya ngambil apa gitu ya, dia sudah bisa memprediksi itu didampingi orang tua. Dan yang terakhir ada untuk mencapai karir ini saya ambil subjek apa ya di perguruan tingginya, itu vokasi atau non vokasi, saya kira-kira ambil subjek apa. Kalau saya ngambilnya subjek A ini ngomongin tentang apa sih, jangan-jangan saya hanya ngerti permukaannya tentang jurusannya, padahal dalamnya sedalam lautan gitu. Saya nggak tahu dalamnya kayak gimana, jangan sampai itu membuat saya jadi nanti malah saya nyesel yang ngambil ini gitu ya. Iya, stuck juga. Jadi di dalamnya sampai memang ketika planning itu dibuat, gambaran besar anak itu memang knowledge-nya. Jadi career planning ini dibuat sebenarnya salah satu wadah untuk acknowledge anak tentang subjek yang akan dia ambil nanti di masa depan. Ini tips yang kedua. Jadi dampingi anak di dalam mengeksplor subjek-subjek yang akan mereka ambil untuk karir di masa depan. Oke. Nah, jadi untuk di yang cara kedua ini tentunya kita harus bisa menyesuaikan gitu juga ya Miss ya, dengan kemampuan anak, bisa juga memfasilitasi anak juga. Nah, jangan lupa bahwa kemampuan anak itu sangat berbeda-beda dan juga setiap anak itu unik ya Miss ya. Jadi tentunya peluang-peluang yang didapat pun akan jauh lebih besar gitu diraihnya. Oke Miss, untuk poin yang ketiga nih mengenai achievement. Nah, itu seperti apa sih Miss? Apakah kita harus mempush diri atau seperti menantang diri yang tadi kita udah bahas sedikitnya? Apakah seperti itu Miss? Oke. Step yang ketiga ya, pertama self awareness, kedua bantu mereka untuk plan karirnya, dan yang ketiga adalah bimbing mereka atau stimulasi, mungkin bahasa yang tepatnya stimulasi mereka untuk membuat atau mengumpulkan atau apa istilahnya mencapai sebuah achievement yang mendukung ke karir itu nanti ya. Misal contoh ya, oke deh mah kayaknya saya 100% pilihan 1 ambilnya informatika. Kenapa? Aku udah lihat tuh semua mata kuliahnya, prodiknya udah keren banget dah, gue banget deh gitu ya. Terserah mau di universitasnya ABC terserah. Kemudian mah yang kedua tuh saya kayaknya mau ngambil statistika gitu ya. Jadi kenapa? Karena berdasarkan riset saya saya suka matematika, mata kuliahnya suka, di dunia pekerjaan analisis data itu nanti kepake banget mah. Metodologian saya suka program dan lain sebagainya. Oke, 2 gitu ya. Nah, kemudian orang tua mungkin bisa menstimulasi seperti ini yang disebut dengan stimulasi itu ya. Oke kakak, kalau mau 2 pilihan itu nanti kakak akan ngambil jalur apa gitu ya. Jadi jalur apa yang akan mendukung kakak untuk mencapai itu gitu ya. Jalur untuk masuk perguruan tinggi misalnya ya, ada jalur prestasi, kemudian ada jalur tes tulis, ada kemudian jalur mandiri. Di dalam jalur mandiri pun ada jalur prestasinya, ada jalur nilai tes tulisnya, ada jalur tes lagi gitu ya. Jadi macam-macam. Tetapi prestasi maksudnya achievement terkait portofolio yang berhubungan dengan mata kuliah prodi yang diambil itu banyak gitu ya. Jadi misalnya distimulasi mereka untuk oke kakak kenapa nggak mulai ikut kayak misalnya ini achievementnya kakak mulai ikut kayak les coding gitu ya, dan kemudian nanti kalau ada perlombaan bukan untuk nyari menangnya tapi untuk mencari pengalaman. Kalau menang ya alhamdulillah bonus ya, bonus. Tapi mendorong pelan-pelan anak, menstimulasi pelan-pelan anak untuk memperoleh portofolio yang sesuai dengan apa prodi yang diambil tadi. Jadi misalnya dia ikut lomba coding, kayak misalnya ikut olimpiade matematika gitu ya, kemudian ikut misalnya kegiatan istilahnya kalau nanti mungkin untuk kedepannya dia butuh skill untuk public speaking, karena kan public speaking tidak berbatas jurusan, nanti harus dibutuhkan gitu ya. Jadi diajar untuk dileskan public speaking, atau mungkin dilatih di rumah dengan cara banyak diajak diskusi, kemudian nanti diikutkan lomba, sehingga anak ini aktif untuk mengumpulkan portofolio diri dia yang berkaitan dengan prodi yang nanti akan dipilih. Nah, seperti itu. Jadi achievement di sini lebih kepada memotivasi anak untuk
bisa berinisiatif mencapai prestasi yang lebih gitu ya, sesuai kemampuannya gitu ya, sesuai kemampuannya, lebih kepada inisiatifnya dulu gitu. Kalau dia sudah punya inisiatif yang bagus, nanti sebenarnya mau lomba apapun dia pasti ikut gitu. Tapi untuk memotivasi dia bisa ikut ini, ikut itu bukan suatu hal yang gampang ya, apalagi anak SMA kecenderungannya lebih suka pengen hangout, main santai-santai online gitu ya. Lu males mau ini. Nah, ini apa namanya, tantangan buat orang tua di rumah gitu ya. Apalagi misalnya tapi kalau tadi yang saya katakan, kita udah ngerti, anak itu udah ngerti, dia punya self awareness yang bagus, tahu kelebihan kekurangan diri, tahu targetnya, tahu planningnya, maka dia tidak akan ketika distimulasi terkait achievementnya, dia nggak akan istilahnya banyak defend atau nolak, enggak. Jadi dia pasti paham bahwa ini akan menunjang karir saya ke depan gitu. Nah, makanya itu pentingnya step by step orang tua nggak langsung kan ikut lomba dong, tapi nggak pakai tujuan gitu. Kenapa kok kamu nggak ikut lomba kayak teman-teman kamu? Lomba juga harus jelas, lombanya mau yang mana gitu. Kenapa kok kamu nggak ikut les ini kayak teman-teman? Lesnya juga harus jelas, fungsinya apa gitu, sesuai nggak minat bakat dia, sesuai nggak planning dia nanti. Nah, seperti itu tips yang ketiga. Oke, nah berarti untuk achievement ini memang merupakan salah satu faktor yang sangat penting juga misalnya di mana bisa dicatat atau poin pentingnya adalah bukan berarti harus juara juga ya Miss ya, tapi lebih ke mencari pengalaman dan juga untuk menunjang dukungan untuk mempermudah kita lolos ke PTN ataupun univ-univ yang diimpikan oleh anak gitu kan. Kalau juara itu alhamdulillah bonus gitu ya, kalau bisa nanti dipakai di jalur prestasi gitu ya. Prestasi juga. Nah, dan memang sangat banyak juga ya Miss ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke jalur prestasi ini, walaupun mungkin seleksinya sangat sulit juga karena kan prestasi setiap orang juga hebat-hebat gitu ya, tapi dengan seleksi yang sangat-sangat ketat itu harus dieliminasi setiap kandidatnya. Nah, oke Miss, untuk achievement kita sudah dapatlah poin pentingnya gitu ya. Nah, untuk poin yang keempat ini bagaimana sih Miss tentang asesmen karirnya gitu Miss? Pendampingan yang keempat ya, tadi dari saya karena saya metodenya seperti di kelas, jadi diulang lagi ya. Tadi self awareness, kemudian bantu dia di planning karirnya, kemudian stimulasi mereka untuk membuat achievement dirinya, portofolio gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ya sekarang itu terkait dengan bagaimana anak-anak ini difasilitasi untuk melakukan assessment terhadap diri dia. Fungsi asesmen ini sebenarnya untuk pembanding atau bisalah kita sebut validator gitu ya. Jadi lebih kepada penguatan nanti terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi asesmen ini adalah kalau di kita itu disebutnya asesmen tesnya itu tes psikologinya kita sebut dengan tes minat bakat gitu ya. Jadi kan dari awal self awareness-nya anak sudah kita dampingi, kemudian dia sudah mengenali dirinya, kemudian dia punya planning karir dan lain sebagainya. Kemudian ada psikotes yang kita lakukan gitu ya. Psikotes ini nanti perannya cukup besar gitu. Pertama, ini adalah hasil psikotes itu bisa membantu anak untuk melihat lebih dalam apa potensinya gitu ya. Jadi nanti bisa dikembangkannya juga lebih besar lagi gitu. Nah, yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata oleh kita gitu ya, dalam asesmen mungkin bisa terlihat. Jadi nanti potensi yang lebih jauh itu bisa terlihat. Kemudian kalaupun dia punya permasalahan belajar atau permasalahan emosi gitu ya, yang bisa terlihat di psikotes atau asesmen itu, nanti bisa ada rekomendasi psikolog di sana gitu. Jadi kayak coba bisa melakukan treatment diri seperti ini gitu ya, kemudian bisa diarahkan seperti ini gitu. Itu ada di psikotes. Lebih kepada penguatan. Kalau kamu memang punya kelemahan ini, kemudian kita memang mengatasi seperti ini, mungkin ada saran psikolog yang bisa menambah kekayaan solusi dari masalah kita gitu ya. Atau misalnya kita punya potensi ternyata yang kita lihat selama ini A dan B, sedangkan psikolog juga dari hasil asesmen melihat ada C dan D gitu. Jadi kita bisa mengembangkan itu juga gitu. Nah, ini fungsinya asesmen tes ini, sehingga nanti apa yang sesuai dengan observasi kita atau pengenalan kita terhadap hal yang sifatnya kasat mata terhadap anak bisa dikuatkan dengan hasil asesmen tesnya gitu ya. Ini penting kalau saya. Jadi kalau di Tridaya itu basically
memberi pengarahan jurusan gitu kepada anak, salah satunya harus menggunakan asesmen tes, yaitu tes minat dan bakat gitu. Itu okay. Ya Miss, setuju sih tadi mengenai bahwa asesmen kalian juga yang sangat penting ya Miss untuk validator gitu ya, atau penguat itu, pendorong juga bahwa apabila kita mengalami hambatan, belum tentu hambatan itu stuck di situ, tapi bisa ada opsi C dan D gitu ya tadi, untuk bisa dikembangkan ke arah yang jauh lebih mungkin bisa cocok dengan potensi yang dia miliki. Nah, kemudian juga memang saya akui gitu ya Miss, bahwa di Trijaya ini bisa dibilang bahwa memilih PTN juga bukan sembarang kayak kita milih mau misal ITB sama Unpad, bukan hanya mengenai itu ya, tapi kita juga ada pengarahan, penguatan, kemudian juga seperti konsultasi gitu ya Miss ya bersama orang tua. Itu sih yang menjadi poin penting atau poin plus di sini itu adalah lebih difokuskan gitu Miss. Oke. Untuk poin selanjutnya nih Miss, mengenai target. Itu seperti apa sih Miss, how to target gitu? Oke, saya promosi sedikit tentang Trijaya ya, nggak apa-apa ya. Mungkin agak beda dengan saya nggak tahu kalau di tempat lain seperti apa gitu. Tetapi memang kalau di SMA Trijaya dalam mendampingi anak dalam pemilihan karir itu tidak dilakukan di kelas 12 saja gitu ya. Tapi ketika begitu dia masuk aja sudah kita gunakan psikotes. Nah, fungsi dari psikotes ini sebenarnya lebih kepada melihat potensi apa yang bisa kami kembangkan, kemudian apa yang menjadi kelemahan dia yang kita juga bisa tolong gitu ya. Dan kemudian nanti bergerak dengan satu program yang kita sebut dengan career development. Jadi mereka diarahkan nggak di kelas 12, dari kelas 10. Nah, self awareness itu sudah dari kelas 10 tuh. Assessment testnya juga sudah dari kelas 10 tuh. Jadi nanti di kelas 11 itu ada fokus-fokus yang berbeda dalam pengembangan karirnya. Sampai di kelas 12 itu nanti sampai kepada bagaimana dia membuat target terkait karirnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi proses pendampingan karir itu nggak instan, Mister. Jadi begitu ketika dia masuk SMA, jadi memang sudah ada di otaknya, oke, saya mau masuk SMA, berarti ketika saya masuk ada minat yang saya harus kembangkan, dan minat ini nanti akan mempengaruhi pilihan jurusan saya. Jadi itu sudah harus ada di otak anak, dan ini yang kemudian kita dampingi dengan, kalau di Trijaya namanya career development programnya. Nah, di kelas 12 gitu, kalau di SMA Trijaya ya, jadi ayah dan bunda mungkin yang ada di SMA Trijaya sedang on progress nih melakukan ini. Jadi ada namanya career target gitu ya. Jadi setelah self awareness, career planning, stimulasi achievement, kemudian dilakukan assessment test gitu ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan nih bahwa anak ini kayaknya fokusnya ke sini. Jadi dibuatlah kemudian anak itu punya proyek masing-masing anak tuh. Nah, bagaimana orang tua mendampingi di rumah. Nah, kalau di sekolah itu dia punya proyek membuat career roadmap namanya. Nah, career roadmap ini perjalanan dia untuk sampai ke target yang tadi dia pilih. Tadi misalnya dia bilang gue udah pengen informatika nih yang pertama, kemudian yang kedua statistika. Maka road to informatika and statistik ini how to get it gitu ya. Jadi bagaimana dia akan sampai ke situ, bagaimana dia akan mendapatkan itu. Nah, di dalam career roadmap ini dia akan membuat istilahnya tuh bagaimana target tercapai dengan meningkatkan produktivitas diri gitu ya. Jadi saya sudah punya tujuan, saya tahu di target ini dikenalkan lah, orang tua juga mulai mengenalkan gitu ya, anak juga sudah harus mulai mengenalkan, kamu sudah memilih sesuai minat bakat. Kamu juga harus lihat bagaimana persaingan di dunia luar sana. Informatika itu bukan sembarangan jurusan, semua banyak yang pengen ke sana gitu ya. Nah, sekarang misalnya lo pengen informatika mana? Oke, aku pengen stay misalnya, stay ITB. Oke, di rating stay ITB ternyata masuk informatikanya skornya sudah diangkat 780 ke atas misalnya ya. Nah, berarti kan anak sudah punya target. Oke, aku misalnya mau pakai SNBP, aku coba jalur prestasi, aku coba portofolio yang aku punya kemarin, aku sudah ikut lomba, achievement aku udah ada gitu ya. Nah, tapi kan karena kuota SNBP ini sedikit
sedikit gitu ya, maka aku nggak bisa hanya mengandalkan ini gitu ya. Oke, aku pakai ini, kemudian aku pakai jalur tes. Kalau aku pakai jalur tes, maka aku harus punya skor yang setidaknya aku lihat dari trendline-nya 3 tahun ke belakang. Oke, ternyata masuk stay ITB itu trendline-nya gitu ya, rata-rata 750 sampai 800 misalnya, terus naik misalkan ya, terus berarti aku skor rata-ratanya harus di sini gitu ya. Kemudian kan kita ada program nih ya, program pemantapan untuk masuk PTN, di mana di dalamnya ada tryout, ada drilling, ada pemantapan gitu. Nah, kemudian dari bulan ke bulan itu ada tryoutnya, anak bisa memantau diri, orang tua juga bisa memantau itu. Ini pendampingannya. Oke, lo ikutan TO deh gitu ya, kamu ikutan TO misalnya di dalam berapa bulan, berarti efektif persiapan misalnya 10 kali TO gitu ya. Nah 10 kali TO stabilkan misalnya di bulan Desember itu kamu sudah di angka aman. Misalnya kalau misalnya masuk informatika itu rata-ratanya di angka 750 sampai 800 gitu, kamu harus ada pegang target di situ, baru konsepnya aman gitu ya. Jadi anak sudah maintain diri, oke, dalam berapa subtes gitu ya, 6 subtes, 7 subtes, dalam subtes itu saya kurangnya di mana gitu ya, misalnya saya kurangnya di mana, lebihnya di mana, apa yang saya akan tingkatkan. Bulan ini saya skornya misalnya 600, maka bulan depan saya coba usahakan naik skornya jadi 650. Dia sudah punya target untuk sampai ke sana gitu. Nah, ini kita dampingi. Nah, dalam pencapaian target itu mungkin anak mulai paham bahwa kalau hanya saya belajar di sekolah, di kita itu sudah ada bimbel, kemudian ada drilling gitu ya. Tapi kayaknya saya butuh effort lebih di rumah gitu, melakukan repetisi di rumah. Mereka memiliki daily activity, di mana di daily activity mereka itu ada misalnya ada waktu sekitar 1 jam atau 30 menit sampai 1 jam untuk melakukan repetisi pengulangan di rumah, atau ya belajar lah intinya, yang memang sifatnya konsisten setiap hari. Karena dia merasa kalau saya nggak melakukan ini gitu, nah ini salah satu yang kita dampingi juga. Kalau saya nggak melakukan ini, skor saya nggak mungkin nyampe di angka 780 misalnya. Jadi saya harus ada effort lebih. Nah, disitulah peran orang tua untuk mendampingi gitu. Jadi bukan untuk menekan ya, tapi mendampingi. Oke kakak, gimana kak? Dari 6 subtes itu yang kakak merasa kurang untuk masuk ke SNBT ini oke, dan lain sebagainya. Kakak perlu difasilitasi apa gitu ya. Kemudian konsultasikan dengan guru gitu ya, gimana untuk pengembangan anak ini di bidang, mungkin anak itu ada yang bagus banget di bahasanya gitu ya, ada di matematikanya biasa banget, atau dan sebaliknya gitu. Tapi memang peran orang tua itu adalah, jadi jangan sampai cuma gini, kak skornya berapa? 600, kapan dapat 700 ya? Malah pressure ya teman-teman. Oke, coba kita analisis dulu kak, skornya di mana kakak yang memang harus ditingkatkan, dan respect dengan hargai setiap kenaikan skor anak. Jadi misalkan anak dari 600 naik jadi 620, itu sesuatu yang besar ya, rewardnya harus benar-benar luar biasa. Maksudnya kasih motivasi anak dengan banyak diberikan motivasi. Jadi kalau misalnya kamu naik 20, nanti juga bisa naik 20 lagi. Kalau 20 tiap bulan itu bisa gampang masuk ke 700-nya gitu ya. Jadi pelan-pelan, karena kan anak juga butuh proses ya untuk level up gitu. Nah inilah peran target ini. Nah kemudian dari target ini anak juga mulai diajarkan untuk manajemen resiko gitu. Jadi misalnya dia target untuk nilai TO 780 misalnya ya, kalau di jalur tulis gitu ya, SNBP udahlah dia punya prestasinya, tapi dia target untuk 780 gitu. Bagaimana kalau ada plan A, plan B gitu ya, ketika misalnya target itu belum tercapai maksimal gitu ya, plan B-nya apa gitu. Oke, kalau kakak misalnya mentok di konsistensi skornya di sini gitu ya, berarti kakak pilihan ketiga dan keempatnya harus benar-benar aman dan sesuai dengan minat bakat. Nah jadi misalkan ambil sesuatu yang berkaitan dengan informatika yang masih sesuai minat bakatnya di pilihan 3 dan 4 dengan skor atau daya saing yang lebih rendah dari pilihan 1 dan 2. Nah itu didampingi gitu. Jadi anak itu mengerti bahwa oh iya, kenapa saya ngambil ini, kenapa saya
saya jadi pilihan 3-4-nya ini? Kenapa nilai TO saya harus segini gitu ya? Bagaimana saya menaikkan nilai TO? Bagaimana produktivitas saya di rumah ditingkatkan? Dan bagaimana peran orang tua yang paling penting untuk membantu pembuatan target gitu. Motivasi dan juga bukan menekan ya Miss. Bukan gitu ya. Karena ini fase-fase sensitif kelas 12 itu. Jadi ada nanti mungkin ayah dan bunda akan merasakan bahwa anak-anak kadang-kadang ada fase di mana takut nggak lulus, gimana ya kalau aku mengecewakan orang tua. Jadi, nah inilah yang memang harus kita benar-benar rangkul anak-anak bahwa kita udah berikhtiar maksimal ya, kita sudah berusaha sebaik mungkin gitu dan bisa apapun hasilnya ya kita sudah berusaha gitu ya. Jadi makanya orang tua di sini banyak memberikan kayak motivasi, tenang kalau misalnya kakak masuk ke sini insya Allah kita dukung, kalau nggak masuk ke sini kita punya alternatif ini dan lain sebagainya. Jadi anak itu dalam pencapaian proses ini emosinya juga didampingi gitu ya, tadi yang self awareness tadi gitu ya, didampingi. Anak memang ada fase sensitifnya lah gitu. Itu ya terkait dengan target. Jadi dibantu dalam pembuatan target, kemudian pencapaiannya mau seperti apa. Oke, nah jadi poin penting dari target ini adalah pasti setiap anak itu memiliki target dan juga keinginan ya. Target juga bukan berarti hanya memilih aku ingin milih itu, tapi dia juga nggak tahu nih tujuannya apa, terus kemudian manfaatnya atau kecocokan dengan minat dan bakatnya itu apa, dan juga untuk menunjang karirnya seperti apa ya Miss ya. Tapi harus pasti dan juga jelas tujuan itu apa. Nah kemudian untuk ayah dan bunda juga poin penting yang ditekankan adalah jangan memberikan tekanan pada anak, tapi berikanlah dukungan dan motivasi ya Miss ya, itu yang paling tepat. Karena setiap anak, apalagi yang masih di usia SMA, apalagi yang mendekati peralihan ke perkuliahan ya Miss ya, itu sensitif banget gitu kasarnya Miss ya. Nah untuk yang terakhir nih Miss, kita sudah ngebahas 5 poin ya. Untuk yang terakhir mengenai kontrol dan evaluasi, itu seperti apa sih Miss apa yang dilakukan? Iya. Jadi poin pertama ulang lagi, yuk repetisi. Oke, self awareness. Nah, itu kemudian bantu mereka untuk planning karirnya, terus kemudian stimulasi achievementnya, terus kemudian asesmen karir juga. Lakukan assessment dengan tes minat bakat, kemudian fasilitasi ya. Targetnya juga yang bisa bantu mereka membuat target yang jelas terkait karir yang dipilih. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting dalam proses ini adalah kontrol, ya kontrol dan nanti mengevaluasi. Nah itu yang saya tadi katakan. Jadi percuma lah kalau semuanya udah dibuat. Misalnya nih anak bikin roadmap targetnya, nih presentasi ke orang tua. Kalau di Tridaya ada presentasinya ya. Aku mau ini, mau itu, mau ini dan lain sebagainya. Jadi dibuatlah daily activity dan lain sebagainya. Terus pada akhirnya hanya rencana, tinggal rencana. Pas di rumah mau bangun pagi buat belajar, ternyata bangunnya masih tetap jam 6, masih dibangunin. Nah, artinya butuh peran orang tua di sana, kontrol. Yo, kakak katanya mau masuk informatika, kan informatika itu benar Kak, banyak pesaingnya. Kata kakak mau ngejalanin daily. Ayo pelan-pelan kita bareng. Ayo, kalau misalnya kakak susah bangun pagi, yuk. Tadi kan ya targetnya jam 5.10, yuk udah nggak apa-apa. Sekarang kan bangunnya jam 6 aja. Besok setengah 6 ya. Jangan marah ya kalau mama bangunin ya, gitu. Ya oke. Besoknya turun lagi ya jam 5 lebih berapa dulu ya, gitu. Jadi dibantu kontrolnya. Jadi tidak dalam batasan kayak misalnya kakaknya gimana sih? Ini tuh mau sukses atau enggak? Nah, jadi pelan-pelan dibantu kontrolnya seperti itu gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kakak gimana repetisinya gitu ya? Ada kesulitan enggak? Oke, kalau kesulitan kakak nanyanya ke siapa kalau di sekolah gitu? Suka nanya enggak atau dan lain sebagainya. Kemudian orang tua bisa melakukan konfirmasi ke guru. Kakak teh kalau di rumah suka bilang, "Mah kenapa ya aku agak kesulitan kalau belajar subtes ini," gitu. Bisa dikonfirmasi ke guru. Itu bentuk kontrol ya. Jadi gimana kakak di sekolah gitu ya, kemarin dia curhat katanya subtes kuantitatif tuh
nggak maju-maju gitu, bahasanya susah gitu. Misalnya ada miss-nya di sini, boleh dikasih tahu nggak miss dan lain sebagainya, apa perlu dia dapat treatment tambahan atau enggak dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kontrol gitu ya. Jadi dibantu kontrol untuk dia bisa konsisten dalam pencapaian target itu gitu kan. Tadi dia bilang misalnya targetnya adalah bulan ini saya coba, kan nilai TO pretest saya itu 600, bulan ini saya mudah-mudahan bisa naik. Kalau naik aman alhamdulillah gitu ya, kalau turun kita harus lihat kenapa dia turun gitu ya, tanpa tadi ada judgement atau menyalahkan dan lain sebagainya. Komunikasikan kemudian sama guru, terus kemudian ada evaluasi gitu ya, ada fase-fase pencapaian target. Ternyata kalau sudah tercapai ya kita tinggal kembangkan, tapi kalau belum tercapai targetnya gitu, maka kita mengevaluasi apa nih harus yang diperbaiki dari daily activity kakak. Mungkin belajarnya kakak ternyata tidurnya kemalaman terus, maksa belajar gitu ya karena pengen ngecer target, tidurnya jam 12 terus, jadi nggak efektif juga di sekolah. Apa yang harus dievaluasi? Atau misalnya ketika skor TO-nya turun terus nih, apa yang harus dievaluasi gitu ya? Atau sebenarnya sudah optimalnya seperti ini, maka jurusannya harus dievaluasi atau enggak? Nah, ini juga orang tua punya peran untuk membantu. Jadi sebagai controller yang konsisten untuk melihat perkembangan anak dalam proses pencapaian target tadi gitu. Nah, untuk ayah dan bunda memang kalau dibilang panjang prosesnya atau capek prosesnya ya demi anak ya. Jadi kalau dilihat prosesnya memang panjang gitu ya, dan memang spesifik sekali, kita harus bantu detail gitu, harus bantu. Maksudnya detail di sini adalah dalam membantunya ya. Jadi bukan maunya orang tua, nggak apa-apa maunya anak, tapi kita harus benar-benar bisa memantau dari luar bahwa apa yang dilakukan anak ini memang sudah sesuai core-nya gitu ya. Dan insya Allah gitu, kalau misalnya peran dari orang tuanya efektif, kemudian dari sekolah juga efektif, insya Allah nanti anak ini dalam pemilihan karirnya nggak akan salah pilih. Karena betul-betul Mr. Ridwan di luar sana, kalau misalnya Mr. Ridwan baca riset atau apa gitu, berapa persen sih anak-anak yang masuk kuliah itu pilihan jurusannya sesuai dengan minat bakatnya gitu ya. Banyak sekali, bahkan besar sekali persentasenya ketika dia masuk kuliah, ini kuliah bukan seperti yang saya bayangkan gitu ya. Nah kan mau keluar sayang gitu, masa mau tes lagi gitu ya. Nah makanya kalau kita sering mendengar banyak sekali yang kuliahnya tidak sesuai dengan minat bakatnya. Nah kalau mau yang sesuai dengan minat bakat, memang harus ada proses pendampingan yang istilahnya orang tua atau guru punya effort yang lebih gitu. Jangan hanya bimbing anak pada saat nanti dia mau SNBT aja. Jadi kakak pilihannya jadi apa? Jadi apa gitu? Kedokteran, 1 kedokteran, 2 apa, 3 apa? Tanpa anak itu tahu strategi, tanpa anak itu tahu ini saya benar masuk ke area ini atau enggak. Nah itu prosesnya memang panjang ya. Kita sisihkanlah waktu untuk anak-anak ini untuk masa depannya yang lebih baik, dan terutama mereka mengambil jurusan yang benar-benar sesuai dengan minat bakatnya. Dan insya Allah kalau dia sudah ngambil jurusan sesuai minat bakat, bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai minat bakat dia, kata sukses itu bukan hal yang mustahil. Itu ayah dan bunda. Mister jangan terpesona kalau saya juga ya. Benar-benar kayak nyerita atau kayak seperti ceramah gitu, misalnya rasanya gitu, justru seperti saya yang lagi konsultasi ke Miss gitu kan. Nah, jadi benar-benar ini mendapatkan insight-insight baru ya Miss ya, terkait ke 6 poin ini. Yang pertama itu self awareness gitu ya, bagaimana kita mengenali diri atau orang tua tuh mendampingi anak untuk mengenali dirinya sendiri, kemudian juga career planning, bagaimana mencocokkan sesuai minat bakat juga keinginan, dan juga bagaimana karir kedepannya. Kemudian achievement ini kita berbicara mengenai bukan berarti kita harus meraih gelar juara ya Miss, tapi mencari pengalaman yang bisa menunjang untuk mempermudah anak itu masuk ke perguruan tinggi atau jurusan yang diinginkan. Kemudian di asesmen karir ini juga bisa
memfokuskan anak itu mau ke arah mana, kemudian memperkuat juga dan juga validator gitu ya. Nah, untuk target sendiri juga harus jelas, bukan hanya si anak itu ingin ke A, tapi tidak tahu namanya tuh keberlanjutannya itu seperti apa, kemudian di masa depan tuh akan ke arah mana, kemudian karirnya seperti apa juga harus sangat jelas karena masa depan sangat penting. Nah, kemudian kontrol dan evaluasi juga tentunya harus melibatkan ke semua pihak, yang terutama itu guru dan juga orang tua gitu. Orang tua memberikan kontrol di rumah dan juga guru memberikan kontrol di sekolah, dan juga ada komunikasi antara keduanya di mana untuk memvalidasi apakah betul bahwa anak mengalami ini di sekolah dan juga di rumah. Mungkin seperti itu Miss untuk pertemuan hari ini atau di episode kedua hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Miss untuk terakhir kali gitu untuk di hari ini? Ada. Ini behind the skin-nya ada Mr. Topik ya. Boleh ada di slide terakhir yang saya sertakan di sana. Di sana saya informasikan bahwa anak itu unik banget ya. Unik. Setiap anak itu punya kepribadian berbeda, karakter berbeda, cara belajar berbeda, minat yang berbeda gitu. Artinya memang sebagai orang tua ataupun sebagai guru tidak bisa menerapkan satu metode gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam pendampingan ini nanti satu metode mentok ya, belajar dengan metode yang lain sampai benar metode kita itu bisa diterima oleh anak gitu ya. Jadi ayah dan bunda hebat, jangan lelah, jangan kapok, jangan demi anak gitu ya. Semangat Jadi pokoknya. kita juga harus banyak belajar. Anak belajar, kita lebih juga lagi untuk belajar. Jadi semoga ayah dan bunda hebat yang sedang mendampingi anak-anak dalam memilih karir mereka dimudahkan, dilancarkan, disabarkan gitu ya, dan insya Allah anak-anaknya nanti sukses untuk mendapat jurusan yang diinginkan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum. Ini aku udah bilang assalamualaikum ya. Oke, gak apa-apa. Mungkin bisa saya tutup dulu ya Mas ya, mohon izin gitu. Terima kasih kepada ayah dan bunda juga teman-teman yang telah menonton di episode kedua ini. Permohonan maaf dari kami apabila terdapat salah-salah kata ataupun mungkin perkataan yang kurang berkenan juga. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.